Halo, saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Untuk Anda semua dalam Serajum Live, malam hari ini adalah, saya coba ingat-ingat, kalau nggak salah episodenya adalah 125, judulnya adalah Decision Making. Ya, judulnya adalah Decision Making. Ya, kita akan belajar dalam program ini selama sekitar 30 sampai dengan 40 menit, dan apa yang kita pelajarin ini akan di-post nanti di-repost ke YouTube Handoko Maestro, dan sekarang di sana sudah ada mungkin sekitar 60-an materi yang bisa dipakai untuk belajar, bisa dipakai untuk belajar ya. Oke, jadi kita akan mulai. Oh, sorry. Dari Bu Vera Chandra mengatakan Graha Sentosa, Pak. Oh, mohon maaf ya. Ada Bu Luciana Dewi apa namanya dari region head daripada Permata Bank. Ada Bu Linawati Mulyalim dari Palu. Bu, semoga tidak terjadi tsunami lagi di sana. Ya. Oke, sekali lagi saya sapa. Halo, saya Andoko Wargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Untuk Anda semua dalam Serajum Live. Hari ini episode yang ke-125 akan membahas decision making. Ya. Oke, baik. Kita akan mulai. Saya perkenankan saya untuk memulai dengan, ya betul, 125 decision making. Perkenalkan saya presentasi dengan menggunakan PowerPoint. Oke, baik. Serajum 125, Handoko Maestro, Decision Making, Senin 18 Januari 19.30 sampai dengan 20.00. Tapi praktis kita akan selesai nanti 20.30. Ya, decision making proses, ya, proses pengambilan keputusan. Mari kita lihat definisinya dulu. Ya, ada begitu banyak definisi, tapi kita akan coba pilih definisi yang mudah. Definisi daripada pengambilan keputusan atau proses pengambilan keputusan adalah serangkaian langkah yang diambil oleh individu untuk menentukan pilihan atau tindakan terbaik untuk memenuhi kebutuhannya, ya. Kebutuhan ini biasanya berupa tujuan, goals, ya, visi yang ingin dicapai, ya. Terus dalam konteks bisnis, sekali lagi, serangkaian langkah yang diambil oleh para leader sebuah perusahaan untuk menentukan jalur yang direncanakan untuk inisiatif bisnis dan untuk menggerakkan tindakan tertentu, ya. Jadi pengambilan keputusan ini penting atau tidak? Nah, jawabannya bukan dua-duanya, tapi amat sangat penting sekali, ya. Nah, teman-teman semua, kita akan coba lihat ada banyak sekali jenis. Kita bahas yang sederhana saja. Kalau Anda mau bahas yang tidak sederhana, gampang ya, tinggal kontak kami dan kami akan membahas dengan tim Anda, baik di korporasi maupun di organisasi, ya, agar supaya kita bisa membahas secara lebih detail. Ya, tapi karena ini acara setengah jam, maka kita akan bikin yang sederhana. Jadi kalau kita lihat jenisnya, itu gampangnya adalah logical versus emotional. Jadi ada pengambilan keputusan yang menggunakan logika, dan kemudian ada pengambilan keputusan yang mengandung emosional, ya. Apakah semua harus logikal? Tidak. Apakah logikal, apakah emosional salah? Tidak juga, gitu kan. Ya, kadang-kadang memang harus ada keputusan yang butuh emosional untuk diputuskan, ya. Tetapi tentu saja kita tidak akan membahas yang itu kali ini. Ya, kategori kedua misalnya adalah yang rasional dan emosional. Ini bukan rasional, logikal dan emosional, rasional dan irasional, ya. Oke, salah ini ya ketikanya. Ya, baik teman-teman semua. Salah satu contoh pengambilan keputusan secara logikal dan rasional adalah dengan menggunakan data. Salah satu contoh pengambilan keputusan secara logikal dan rasional adalah menggunakan data. Jadi kalau yang sifatnya logis dan rasional itu berdasarkan pikiran, adalah menggunakan data. Nah, teman-teman semua, mengapa? Ya, kita akan coba lihat. Meskipun ada banyak pengaruh saat membuat keputusan, jadi pembuat keputusan itu tidak cuma satu jenis aja. Ya, tidak ada yang lebih persuasif daripada memiliki data pendukung. Oke. Ya, biarpun saya juga mengatakan data semata-mata tidak bisa dipakai untuk mengambil keputusan. Ya, ada faktor yang lain juga. Ya, tapi itu lain kali. Kita bahas di kelas-kelas yang lebih advance, atau kita bahas di kelas-kelas khusus di korporasi atau organisasi Anda, ya. Tetapi kalau ada yang namanya data,
ini bisa menjadi sesuatu yang lebih menentukan. Data membantu leader membuat keputusan yang lebih cerdas tentang kemana harus membawa perusahaan mereka. Gimana kalau nggak ada data? Nah, kalau nggak ada data nanti kita bicara yang lain lagi. Ya, tapi sejauh dia ada data dan oleh karena itu hari ini kita membahas ya tentang itu. Ya, nah kita lihat teman-teman semua. Mari kita lihat jenis proses pembuatan keputusan berdasarkan data. Ya, satu jenis-jenisnya. Ada namanya data driven decision making. Ya, jadi pengambilan keputusan yang boleh dibilang nih ya benar-benar berdasarkan data. Oke, okay? Ada lagi yang data informed decision making. Jadi pengambilan keputusan yang dilakukan karena informasi yang terkait dengan data. Ya, dan kemudian data inspired decision making. Pengambilan keputusan yang diinspirasikan dengan adanya data. Jadi kalau kita melihat daripada tiga jenis ini, ya pengaruh terbesar besarnya pengaruh, sorry bukan pengaruh, besarnya pengaruh data itu semakin ke nomor atas semakin tinggi, ya. Kalau yang atas sendiri kan data driven, ya memang mengambil keputusannya berdasarkan data. Kalau yang dua ini data informed dan yang ketiga ada data inspired. Jadi dia terinspirasi oleh adanya data. Nah, sebetulnya untuk ketiga-tiganya ini ada uraian jelasnya ya, tetapi untuk malam hari ini nanti saya akan lebih konsentrasi ke nomor 2 yaitu data informed decision making ya. Tapi kita akan coba bahas sedikit deh. Ya, kalau data driven decision making itu proses pengambilan keputusan organisasi berdasarkan data aktual daripada intuisi atau observasi saja. Jadi data aktualnya apa? Ya, bukan cuma sekedar intuisi atau observasi saja. Ya, itu yang minum dulu ya. Data aktual daripada intuisi atau ya berarti memang ada intuisi, berarti ada observasi. Ya, tetapi lebih pada mengandalkan datanya ya. Setiap industri saat ini itu didorong oleh data sebetulnya. Tidak ada perusahaan, grup atau organisasi yang mengatakan jangan gunakan data. Intuisi kita akan menghasilkan keputusan yang solid atau yang lebih tepat gitu. Nggak ada, ya tetap aja akan data. Seberapapun banyaknya data menjadi penting. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang memang benar-benar data driven, benar-benar mutusnya berdasarkan data. Sebagian besar profesional memahami bahwa tanpa data, ya bias dan asumsi yang salah, nah, di antara masalah-masalah yang lainnya tentu saja dapat mengaburkan penilaian dan menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk, ya keputusan pengambilan keputusan yang buruk. Jadi itu yang kategori satu. Kategori kedua, data informed decision making. Kemampuan untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan yang dapat ditindaklanjutin dan diverifikasi untuk pada akhirnya membuat keputusan. Seperti yang saya katakan tadi, ini beda dengan yang tadi, benar data driven ya. Yang ini itu informasi yang didapat, data yang didapat itu menjadi sarana atau menjadi sumber daripada informasi ya untuk akhirnya ditindaklanjutin, diverifikasi sehingga akhirnya dibikin buat keputusan. Ada kesalahpahaman umum tentang pengambilan keputusan berdasarkan data ya. Setelah alat analitik yang tepat diterapkan dan individu dilatih secara analitik, data akan beralih ke pengetahuan dan diterjemahkan keputusan yang lebih baik. Jadi kembali lagi data sebagai sumber informasi. Ya, yang ketiga data inspired. Ini kalau Anda nonton nonton film ya, ini tapi bukan hari ini ya. Itu kan ada yang based on true story gitu ya. Based on true story itu yang benar-benar ceritanya mungkin kadang rada garing tapi benar-benar based on true story ya. Tapi ada di kutub yang lain namanya inspired by a true story ya. Kalau inspired by a true story tidak murni true story ya, tidak murni true story. Ada true story-nya tapi true story-nya menginspirasi, tapi dalam pelaksanaannya nanti mungkin tidak semata-mata persis seperti itu. Tapi kok based on true story ya benar-benar ya, benar-benar. Ya mungkin kalau kita bandingkan apa ya? Anda pernah nonton film Cool Runnings? Ya, itu inspired by true story. Ada kejadian bahwa orang-orang Jamaika main bobsled gitu kan. Dan mereka itu pernah mengalami kecelakaan di akhir acaranya gitu kan. Tapi pada saat film itu akhirnya dibikin film yang komedinya. Jadi inspired by a true story gitu kan. Ya, terus kemudian kalau nonton film yang true story banget-banget apa ya?
Saya suka nonton film Tora-Tora tentang penyerbuan Jepang ke Pearl Harbor gitu ya. Nah, itu menjadi beda banget dengan film Pearl Harbor ya. Karena Tora-Tora itu lebih based on true story of Pearl Harbor itu boleh dibilang apa ya kategorinya roman sejarah. Ini rada-rada mirip sama jenis data ini. Ya, analisa yang dihasilkan oleh pendekatan ini diambil sepenuhnya dari intuisi dan disimpulkan berdasarkan data dari sumber yang berbeda. Hmm. Hmm. Tapi ada datanya di sana. Data tidak akan memiliki arah yang pasti tentang desain atau strategi Anda, tapi data merupakan tren yang dapat diamatin dan digunakan sebagai batu loncatan untuk adanya ide atau informasi. Ya, nah kadang-kadang juga data itu kan tidak gampang diketemukan. Ya, nah, oleh karena itu tidak terus kemudian semuanya harus berdasarkan data. Kalau nggak ada data terus kemudian nggak mutusin itu kan juga nggak bisa seperti itu. Nah teman-teman semua kita tidak akan bahas semuanya ya nanti uh, Anda bisa mungkin ya kita akan bahas di hari lain ya nanti ikutin aja ya YouTube-nya YouTube-nya salah nih yang bawah Handoko Maestro ya yang itu sehingga dengan demikian Anda bisa bisa belajar oke okay? Dari Handoko Maestro kita postingkan di sana Anda bisa belajar besok kalau kita bahas yang nomor 1 jadi kita akan bahas nomor 2 nah besok kalau bahas nomor 1 bisa nomor 3 jadi kalau Anda ambil 3 modul berarti udah menguasain tiga-tiganya gitu ya. Ya, oke, baik teman-teman semua. Data informed decision making ini adalah kategori nomor 2. Ya, the following 12 steps will help guide you through the data informed decision making process. Masih ada 12 lagi. Ya, begitulah kira-kira. Ya. Nah, ada gambarnya cakep kok, ya. Ini yang disebut dengan data informed decision making process. Ya. Ada 6 bagian. Satu yang disebut dengan AS. Ya, mulailah dengan bertanya, ya. Formulate a focus question. Jadi formulasikan pertanyaan yang terarah, ya. Itu AS, ya. Yang kan ini ada 6A sebetulnya ya. Setelah AS ada yang namanya acquire, ya. Kalau tadi AS itu adalah bertanya, memformulasikan pertanyaan yang terarah, terus kemudian ada acquire. Acquire adalah apa? Search for the best available data, ya, the best available data. Kenapa dikatakan itu? Karena bukan cuma asal dapat data, but the best available data, data terbaik yang ada. Dan yang ketiga, yang A juga namanya analyze. Kalau tadi sudah ask atau bertanya, terus kemudian acquire itu berusaha untuk mendapatkan, ya data yang didapatkan tadi itu jangan terus kemudian tidak diapa-apain ya. Ya, pertama kali carilah yang terbaik dan kemudian harus dianalisa ya. Critically appraise and analyze the data. Jadi secara kritis itu menilai dan juga menganalisa daripada data tadi ya. Nanti ada uraian lebih detailsnya terkait dengan ini. Terus kemudian yang keempat adalah apply. Kalau data itu sudah dianalisa terus kemudian tidak diaplikasikan juga menjadi tidak ada gunanya. Nah, buat apa kita mempelajari data kalau akhirnya tidak berguna apa-apa gitu ya. Integrate the data with your professional expertise and be conscious about your mental models. Ya, integrasikan data tadi dengan keahlian profesional yang Anda miliki dan juga sadarilah mental modelnya. Jangan sampai salah nih mental modelnya ya. Karena mental model itu nanti mempengaruhi aplikasi daripada hasil analisa yang diperoleh dari pencarian data yang tadi ya. Dan yang kelima adalah bicara soal announce. Kalau kita sudah bertanya, kita sudah mendapatkan, kita sudah analisa, kita aplikasikan, terus kemudian tidak ada orang tahu, ya ini jadi masalah juga. Oleh karena itu harus di-announce. Ya. Nah, di-announce ini decide and communicate. Sampaikan kepada memang pihak-pihak yang wajib, kudu, harus tahu tentang keputusannya apa. Ya. Kalau kita cuma simpan keputusan untuk diri sendiri, ya lepas deh masalah pada saat kita membagikan itu tidak semua dibagikan begitu saja, bisa jadi bertahap atau berjenjang gitu kan, that's fine. Tapi tetap aja harus dibagikan, nggak boleh terus kemudian disimpan sendiri. Ya, dan tentu saja terakhir adalah bicara soal akses. Ya, apa sih terkait dengan akses? Monitor outcome-nya. Jadi saya akan cerita lagi teman-teman semua, mulailah dari as, bertanya, formulasikan.
pertanyaan-pertanyaan yang fokus, ya. Terus kemudian acquire, carilah ya the best available data, terus kemudian analisalah ya, critically appraise and analyze the data ya. Baru kemudian jangan lupa kalau sudah itu diaplikasikan. Nah, diaplikasikan, integrasikan data tadi dengan keahlian profesional Anda dan juga mental model yang benar gitu kan. Putuskan dan komunikasikan dan terakhir adalah selalu dimonitor. Ini proses yang namanya data informed decision making process. Ya, gampang atau susah? Susah gampang. Kenapa susah gampang? Ya, kalau susah gampang itu banyakkan susahnya dibanding gampangnya. Tapi ya harus, memang harus begitu. Ya, untuk yang kategori memang harus mengambil keputusan berdasarkan data, bukan berdasarkan intuisi semata. Ya, nah mari kita lihat detailsnya. Ya, mudah-mudahan kita punya waktu cukup karena kita masih punya, masih punya 20 menit. Ya, ask atau bertanya, ubah pertanyaan bisnis menjadi pertanyaan yang sifatnya analitis. Ya, dua, jadi unsur daripada ask cuma satu aja. Ya, dua, acquire atau mendapatkan, temukan semua sumber data yang relevan. Ingatlah untuk memikirkan pertanyaan secara sistematis dan memasukkan data yang paling terkait yang mungkin relevan. Ini tidak hanya mencakup data dan informasi internal, tapi juga eksternal. Ya, karena kita kan tidak beroperasi hanya di dalam tempurung gitu kan, tetapi berada di antara ekosistemnya. Ya, acquire ya. Di bagian tadi kalau bagian as cuma satu, di bagian acquire ada 1, 2, dan 3. Pastikan sumber data tersedia terpercaya dalam bentuk yang benar, diekstrak, diprofilkan, diberi tag, dikatalogkan, distandarisasi, diberlakukan untuk sensitivitas dan sebagainya. Nah, ini ada metodenya sendiri ya. Untuk acquiring data ini ada metodenya sendiri. Nah, ini yang agak panjang nih adalah bagaimana kita data itu dianalisa. Buat kerangka untuk pengukuran dan mendistribusikan data Anda dengan misalnya KPI, Key Performance Indicators. Ya. Gunakan data analitik eksplorasi untuk menemukan pola dan tren serta hubungan yang mungkin ada dan tidak jelas untuk mulai menelusuri akar penyebabnya. Kadang-kadang antara satu dengan yang lain tidak berhubungan langsung, ya. Jadi mesti ditelusuri, ya hubungan yang ada tapi nggak jelas. Ini mesti dicari kejelasannya, ya. Akar penyebabnya seperti apa, gitu ya. Terus kemudian apalagi ya di apply, ya tadi kan sudah analisa, di apply-nya tinjau dan sesuaikan diri Anda dengan informasi dan data soal ini dan terapkan pengalaman pribadi Anda padanya. Oh, ternyata ya, kan ini data inspired ya. Tidak terus kemudian apa ya, yang sifatnya pribadi menjadi totally hilang enggak. Kalau kita lihat di sini terapkan pengalaman pribadi. Karena di dalam pengalaman pribadi itu data itu kan sebetulnya sesuatu yang mati gitu kan. Dia bisa menjadi hidup karena tadi ada dan kemudian ditambahkan pengalaman pribadi dan sebagainya. Tantang data dan cari informasi, challenge data, cari informasi dan data untuk membantahnya. Jadi justru dicari yang bertentangan dengan itu, ya. Terus cari data lagi agar supaya analisa tadi menjadi tajam dan aplikasinya menjadi lebih nyata, tingkat kesuksesannya menjadi lebih tinggi, tingkat kegagalannya menjadi lebih rendah. Ya, tinjau dengan tim yang beraneka ragam secara kognitif. Ya, ada kognitif itu sifatnya pengetahuan. Jika Anda sendirian, waspadai bias Anda dan bagaimana sebagai pendukung atau pembenaran ulang. Jadi begini. Kalau kita bicara soal data ya, kalau kita bicara soal kalau kita terus kemudian main ambil kesimpulan aja atau menjalankan saja, ini kan jadi masalah. Ya, kalau Anda punya tim yang beraneka pemikiran, maka setiap keputusan tadi itu bisa dilihat dari berbagai macam sudut. Kita atau mungkin leader, kadang lebih senang kalau kita punya anak buah yang kalaupun dia pintar tapi pintarnya nggak menentang kita gitu ya. Padahal dengan tidak menentang kita bisa jadi apa yang kita pikirin menjadi salah. Dan kalau di dalam terminologi manajemen ada itu yang disebut sebagai groupthink. Nanti kapan-kapan kita ngobrol tentang groupthink ya. Dan kemudian 9, jika berlaku manfaatkan analitik prediktif untuk menjalankan simulasi atau serupa untuk menguji potensi
keputusan dan solusi. Ya, analitik prediktif. Ya, balik lagi. Ya, buat analisa yang bisa memprediksikan. Ya, ini selalu jadi masalah adalah apa? Data itu kan dari masa lalu. Ya, di masa sekarang kita analisa, terus kemudian kita akan pakai untuk masa yang akan datang. Maka dibutuhkan yang namanya analisa prediktif. Ya, terus kemudian announce, ya, umumkan keputusan Anda di tingkat yang tepat, kepada semua pemangku kepentingan. Kenapa di tingkat yang tepat? Tentu saja data yang sifatnya strategis atau keputusan strategis dan kemudian ke level yang paling bawah mungkin dia harus diuraikan menjadi lebih mudah dijalankan, ya. Langsung, tidak langsung, hulu dan hilir dengan memanfaatkan metodologi seperti rule of three, pyramid principle dalam cerita Anda, dalam Anda itu mengkomunikasikan. Nah, ini butuh keahlian sendiri, ya. Butuh kita juga melihat, jadi di kami yang bisa jadi konsultan, bisa jadi coach, itu struktur organisasi, karakter pada organisasinya seperti apa, sehingga yang diputuskan itu nggak semata-mata langsung tepat, ya. Jadi nggak polosan gitu aja, ya. Terus kemudian akses, ya, siapkan mekanisme tinjauan untuk memantau dampak keputusan setelah dibuat dan ditindaklanjuti, ya. Mekanisme tinjauan, monitoring, ya. Dan yang 12 memanfaatkan mekanisme peninjauan tersebut atau monitoring tadi, apabila gagal bisa diperbaikin dan pelajari dengan cepat termasuk peningkatan data. Jadi kalau kita itu mengalami kegagalan jangan terus kemudian udah selesai, enggak, justru dipelajarin, cari data yang mendukung atau cari data sebagai yang informasi yang lebih tepat lagi untuk bisa mencari solusi yang lebih baik, ya, bikin kerangka pengukuran akuntabilitas keputusan dan hal-hal yang lain yang relevan. Ribet ya? Enggak ribet. Ya, ini sebetulnya gampang aja, ya. Tapi yang penting banyak orang yang sebetulnya sudah melakukan ini, ya. Tapi hari ini kan kita mempelajari ini sebagai lebih scientific, ya. Bagi Anda yang pengen mengakses lagi, nanti Anda bisa lihat di Handoko Maestro, atau bagi Anda yang pengen lihat yang materi-materi yang sifatnya inspiratif, bisa mengakses di Maestro Channels. Oh, gitu deh hari ini. Saya Handoko Wijnuwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live episode 125 berjudul Decision Making. Hari ini kita membandingkan yang logical dan kemudian yang rasional, ya, yang berdasarkan data, ya, data inform decision making. Oke, sekali lagi, salam. Thank you.